Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan terkait dengan di performance evaluation atau evaluasi kinerja. Dalam pokok bahasan ini, materi yang nanti akan dibahas, ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah mengetahui konsep ataupun definisi dari evaluasi kinerja itu. Yang kedua adalah mengetahui jenis dan teknik dari evaluasi kinerja. Dan yang selanjutnya adalah memahami analisis rasio keuangan, kemudian memahami kaitannya dengan di EVA atau Economic Value Added, ya, dan ROI, Return on of Investment, serta RI atau Residual Income. Di mana untuk learning objektif, ya, atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pokok bahasan ini, yaitu yang pertama, jadi setelah mempelajari, ya, dalam pokok bahasan ini, yang pertama adalah Anda mampu atau define responsibility accounting describe for types, ya, responsibility center. Jadi Anda memahami kaitannya dengan di definisi pusat pertanggungjawaban, dalam hal ini terkait dengan di evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua, Anda mengetahui bagaimana teknik dan jenis dari evaluasi kinerja itu, dan Anda bisa mengimplementasikan dalam analisis evaluasi kinerja terkait dengan di rasio keuangan, kemudian evaluasi kinerja yang dan non keuangan. Untuk pertama kali, kaitannya dengan di kinerja atau performance. Jadi kita bisa definisikan, jadi sebuah kinerja, ya, kinerja itu bisa dikatakan sebuah proses ataupun sebuah hasil, ya. Jadi kinerja itu merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Jadi hasil yang didapat, ya, baik secara kualitas maupun kuantitas dari aktivitas seseorang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Atau bisa dikatakan bahwa kinerja itu merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerja. Jadi kinerja itu, ya, memperlihatkan, jadi gabungan dari sebuah kemampuan, jadi kemudian sebuah usaha dan sebuah kesempatan. Jadi kalau misalnya bagaimana sih kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas, ya, bagaimana usaha seseorang itu untuk melaksanakan tugas, dan apakah dia memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas, ya. Jadi yang dinilai dari hasilnya. Nah itu. Atau bisa dikatakan lagi, kinerja itu merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Hampir sama dengan yang pertama tadi, ya. Lalu apa tujuannya untuk melaksanakan sebuah evaluasi kinerja itu? Jadi yang namanya evaluasi itu kan penilaian, ya, penilaian terhadap sebuah hasil ataupun output, ya, dari sebuah tugas yang dilaksanakan oleh seseorang. Jadi salah satu tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja itu, yang pertama itu adalah memotivasi personil untuk mencapai sasaran organisasi. Mengapa kok bisa? Jadi dengan evaluasi kinerja itu kok bisa memotivasi personil dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Jadi dengan kita melaksanakan evaluasi itu paling tidak saling mengingatkan. Jadi bagaimana sih seberapa jauh untuk pencapaian tujuan yang sudah direncanakan dari masing-masing personel tersebut, ya. Jadi
Entah itu mungkin sudah melampaui, tercapai ataupun belum di tahap di step by step untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Ya, jadi paling tidak kalau misalnya kita dalam sebuah ruang lingkup organisasi ada yang mungkin teman satu sudah menyelesaikan pekerjaan, paling tidak mungkin kita akan termotivasi. Ya, jadi termotivasi untuk ikut juga menyelesaikan pekerjaan. Ataupun misalnya di salah satu ya teman kita ada yang mungkin kalau dalam kuliah misalnya, ya ada yang mungkin dapat nilai A misalnya. Kita mungkin akan termotivasi dengan kita melaksanakan evaluasi kinerja, kita akan termotivasi. Ya. Ibaratnya kan gini, kelas sesi A saja bisa dapat nilai A. Ya. Masa saya tidak bisa? Ya. Itu yang mungkin salah satu kata-kata motivasi, untuk memotivasi diri sendiri. Tujuan yang kedua diantaranya adalah memotivasi personil, jadi mematuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya agar tercapai sasaran organisasi. Jadi memotivasi seseorang untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Jadi organisasi itu kan memiliki sebuah aturan, sebuah standar, sebuah prosedur, ya, sebuah aturan tadi. Jadi bagaimana untuk mencapainya. Jadi agar apa? Jadi setiap bagian dari perusahaan tersebut itu ya bisa mematuhinya, ya, karena sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemudian yang ketiga, tujuan dari evaluasi kinerja itu diantaranya adalah menekan perilaku yang tidak semestinya, ya, dan merangsang perilaku yang semestinya diinginkan. Jadi kalau kita misalnya dilaksanakan sebuah evaluasi kinerja, kita tadi di awal bisa mengingatkan, ya, oh ini jalannya itu ya harus belok ataupun harus lurus, ya. Ataupun misalnya oh ini kebijakan ini, strategi ini mungkin belum tepat untuk saat ini, atau mungkin ya strategi ini sudah tepat, perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan. Nah, itu sebuah nanti yang menimbulkan sebuah perilaku terhadap personel di dalam lingkungan organisasi. Ya. Lalu apa manfaatnya? Ya, manfaat dari dilaksanakannya sebuah evaluasi kinerja. Jadi di antaranya, jadi manfaat evaluasi kinerja bagi manajemen itu biasanya yang pertama adalah untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan atau personil secara maksimum. Nah, itu kaitan di manfaat yang pertama. Yang kedua, itu membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan-karyawan. Seperti apa? Promosi, kemudian ada transfer dan pemberhentian karyawan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Itu manfaat yang ketiga. Serta manfaat yang keempat diantaranya adalah menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang kelima, manfaat evaluasi kinerja adalah menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Jadi kalau dengan adanya evaluasi kinerja di sini, manajemen nanti bisa untuk mendistribusikan penghargaan ini itu diberikan kepada personil siapa. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan atau kekurangan dari evaluasi kinerja itu seperti apa? Nah, tadi ada manfaat jadi penggunaan, kemudian kelemahannya apa di evaluasi kinerja di sini. Jadi kelemahan dari evaluasi kinerja itu diantaranya adalah ketidakmampuan mengukur kinerja harta yang tidak tampak. Ya, harta tidak tampak. Seperti apa? Goodwill, human capital. Ya, itu goodwill ataupun human capital itu kan seperti apa? Jadi kita menghargai ataupun misalnya menghargai manusia itu dengan nilai berapa sih? Nah, itu dengan kemampuannya itu. Kemudian yang kelemahan yang kedua adalah kinerja keuangan
hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu. Jadi kalau kinerja keuangan itu otomatis datanya, informasinya kan masa lalu atau historical. Nah, history. Jadi karena yang dipakai adalah kalau kinerja keuangan itu adalah laporan keuangan. Di mana laporan keuangan itu disusun berdasarkan ada di kejadian yang sudah terjadi. Itu. Lalu apa sih jenis dari evaluasi kinerja itu? Jadi evaluasi kinerja secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah evaluasi kinerja non-keuangan dan evaluasi kinerja keuangan. Itu dalam sebuah organisasi. Ada evaluasi kinerja keuangan dan non-keuangan. Jadi kalau evaluasi kinerja non-keuangan itu seperti apa? Jadi penilaian kinerja non-keuangan itu merupakan pengukuran kinerja yang didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang berhasil dicapai dan dipusatkan pada 3 dimensi utama. Jadi kalau non-keuangan itu 3 dimensi utama. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah waktu. Jadi secara sederhana, perhitungan efisiensi ini adalah menghasilkan suatu nilai yang maksimum dengan jumlah input tertentu. Jadi dengan input tertentu itu hasil yang dicapai itu dapat maksimum. Baik secara kuantitatif fisik maupun nilai ekonomis, dalam hal ini harga. Jadi secara ringkas dapat dijelaskan bahwa sejumlah input yang bersifat bonus dihindari, jadi sehingga tidak ada sumber daya yang tidak digunakan ataupun dibuang. Itu kaitannya dengan dievaluasi kinerja non-keuangan. Jadi ada beberapa kaitannya dengan itu tadi untuk evaluasi kinerja non-keuangan. Lalu seperti apa untuk evaluasi kinerja keuangan? Jadi evaluasi kinerja keuangan itu adalah pengukuran kinerja keuangan yang mempunyai arti yang penting bagi pengambilan keputusan. Jadi baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Jadi laporan keuangan itu merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk meramalkan ataupun mengidentifikasi kondisi keuangan. Jadi baik itu operasi dan hasil usaha perusahaan. Itu kaitan di kinerja keuangan. Jadi terdapat 2 pendekatan. Jadi ada 2 pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada pendekatan analisis rasio keuangan. Jadi financial ratio analysis. Yang kedua adalah pendekatan perspektifnya pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder perspektif. Jadi salah satu cara konvensional yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan menggunakan teknik analisis rasio. Jadi analisis rasio. Jadi analisis rasio keuangan itu di sini jadi tidak hanya berguna bagi kepentingan intern dan eksternal perusahaan. Jadi bagi para bankir berguna untuk mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang kepada sebuah perusahaan yang mengajukan. Jadi untuk itu para bankir atau investor, jadi yang pemberi pinjaman itu lebih tertarik pada rencana jangka pendek terkait dengan likuiditas, dilihatnya likuiditasnya, kemudian kemampuan memperoleh laba, tingkat efisiensi operasional dan solvabilitas. Bagi para kreditur jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan laba dan tingkat efisiensi operasional. Itu. Sedangkan bagi para penanam modal, bagi para investor itu lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan.
Jadi kalau bagi para manajer ya, bagi manajer keuangan tentu saja sangat berkepentingan dengan semua aspek rasio keuangan. Jadi karena harus mampu membayar utang jangka pendek, mampu membayar utang jangka panjang, harus mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dan mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan mampu memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Itu di analisis rasio keuangan. Jadi ada beberapa kelemahan terkait dengan di analisis rasio keuangan. Jadi kelemahan untuk di analisis rasio keuangan ya, itu dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat tentang operasi ya dan keuangan perusahaan, tetapi memiliki sebuah kelemahan. Jadi yang pertama, kadang-kadang sulit untuk mengidentifikasi ya kategori industri dengan perusahaan berada pada jika perusahaan itu beroperasi ya dalam beberapa bidang usaha. Nah, itu. Kemudian yang kedua, angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja. Dan yang ketiga, rasio keuangan ya dapat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang keempat, rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan operasinya. Jadi sehingga pos neraca dan rasionya akan berubah sepanjang tahun. Jadi saat laporan disiapkan. Itu kalau terpengaruh di tadi ya musiman. Jadi analisis rasio keuangan itu ya tadi di awal terkait dengan di analisis rasio keuangan itu ada rasio likuiditas ya, ada rasio struktur atau rasio leverage ya, kemudian ada activity ratio dan ada valuation ratio dan data scan ratio. Jadi itu adalah beberapa analisis rasio keuangan ya. Jadi terkait dengan di analisis rasio keuangan, jadi salah satu analisis rasio keuangan itu adalah misalnya saya jelaskan untuk di ROI atau Return on Investment. Jadi dalam analisis rasio keuangan ini, jadi ROI itu digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dari sebuah investasi. Jadi ROI itu secara matematik dapat dihitung dari operating income dibagi dengan average operating asset ya, atau beginning net book value ditambah dengan ending net book value dibagi dengan 2. Itu di ROI ya. Kalau dicontohkan, jadi misalnya ya, jadi pada comparison of ROI ya, ini ada beberapa misalnya di data perusahaan ya, jadi elektronik yang memiliki beberapa divisi ya, jadi elektronik division dan medical division supplies ya. Kemudian berapa sih ROI-nya? Jadi kalau misalnya ya, jadi pada tahun 2020 jadi sales atau penjualannya, jadi untuk masing-masing divisi ya, misalnya divisi memiliki tadi 2 divisi ya. Ya, jadi penjualannya untuk divisi elektronik ya itu 30 juta. Sedangkan untuk divisi medical supplies ya itu 117 juta. Operating income jadi untuk divisi elektronik ya 1,8 juta. Sedangkan untuk medical supplies itu 3,5 juta. Sedangkan average ya, operating asset ya, itu adalah untuk divisi elektronik itu 10 juta dan untuk medical supplies itu ada 19.500.000. Maka kita bisa hitung untuk ROI-nya. Jadi tadi untuk operating income dibagi dengan di average ya, operating asset. Jadi untuk divisi elektronik bisa ketemu yaitu 1,8 juta dibagi dengan 10 juta. Ketemunya untuk ROI-nya ada di 18%. Ya. Sedangkan untuk medical supplies ya divisi ya yaitu 3,5 juta ya. Untuk operating income-nya dibagi dengan di 19.500.000. Jadi ketemunya juga sama 18%.
Itu adalah kemampuan tingkat pengembalian dari sebuah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau dikomparkan, jadi komprehensifkan, jadi kalau misalnya ada data beberapa tahun, nanti kita bisa lihat ya. Misalnya kalau tadi tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ya, penjualannya untuk divisi elektronik itu 40 juta. Sedangkan untuk divisi medical supplies ya, itu 117 juta. Sedangkan untuk divisi elektronik operating income-nya 2 juta, untuk medical supplies 2 juta 900. Average operating ya, aset untuk divisi elektronik itu 10 juta, kemudian untuk medical supplies ya, untuk average operatingnya 19 juta 500. Ya. Maka kita bisa hitung untuk ROI-nya. Jadi untuk elektronik divisi, jadi ketemunya ada 20%. Ya, yaitu berapa operating income sebesar 2 juta dibagi dengan average operating asset 10 juta, jadi ketemunya 20%. Sedangkan untuk medical supplies ya, ROI-nya tingkat pengembaliannya di 15%, yaitu di 2.925 dibagi dengan 19.500, maka ROI-nya ketemunya adalah di 15%. Ya. Selain ROI ya, kemudian ada yang namanya margin and turnover. Jadi ROI itu sama dengan margin dikalikan dengan turnover atau tingkat perputaran. Jadi atau bisa dihitung yaitu di operating income ya. Jadi operating income ya dibagi dengan sales. Ya, sales atau penjualan. Jadi margin itu sendiri itu merupakan hasil pembagian dari operating income dibagi dengan sales. Kemudian untuk di turnover ya, atau tingkat berputarannya itu adalah di sales dibagi dengan average operating asset. Ya. Kalau misalnya dicontohkan, ya, jadi margin and turnover ya comparison. Jadi untuk divisi elektronik dan medical supplies ya, seperti awal tadi ya, di sebuah perusahaan memiliki ya data tadi ya di beberapa tahun ya, misalnya untuk divisi elektronik ya tahun 2020 dan 2021 ya. Untuk marginnya tadi sudah dihitung, marginnya di 6% tahun 2020, kemudian di tahun 2021 marginnya di 5%. Turnovernya tinggal dikalikan dengan di 3,01 ya, di 3 turnovernya. Jadi kemudian untuk tahun 2021 4 ya. Maka ROI-nya jadi untuk di penghitungan untuk divisi elektronik bisa kita hitung yaitu di ROI-nya pada tahun 2020 yaitu 18% dan tahun 2021 bisa kita hitung yaitu 20% ya. Kemudian selain tadi jadi terkait dengan di ROI tingkat pengembalian itu kaitannya dengan di advance of ROI. Jadi it ya encourage ya manager to focus the relationship among sales, ya, expand and investment. Ya. Jadi fokus dari manajer itu terkait dengan di hubungan antara penjualan, ya, beban dan nilai dari sebuah investasi. Ya. Kemudian yang kedua, it encourage manager to focus on cost efficiency. Jadi manajer itu nanti akan fokus terkait dengan di efisiensi biaya. Dan yang ketiga yaitu it encourage manager to focus on operating asset efficiency. Jadi bisa melihat kaitannya dengan di efisiensi operasional atau penggunaan aset. Ya. Sedangkan kelemahannya kaitan di ya disadvantage ya of ROI itu yang pertama, it can produce a narrow focus on divisional ya, profitability at the expense of profitability for the overall firm. Ya. Yang kedua, it encourages manager to focus on the short run at the expense of the long run. Ya, itu kaitannya di ROI. Yang kedua, yaitu terkait dengan di economic value add. Ya. Jadi economic value add atau EVA itu adalah jadi
EVA is after tax operating profit minus the total annual cost of capital. Jadi EVA atau economic value add ya, itu bisa dihitung yaitu after tax operating income. Jadi laba setelah pajak dikurangi dengan di weighted average cost of capital ya, dikalikan dengan total capital employed. Jadi itu kaitannya dengan di economic value adds. Lalu bagaimana untuk mengetahui cost of capital? Jadi there are two steps involved in computing cost of the capital. Jadi determine weighted average cost of capital a percentage figure. Jadi bisa menggunakan grafik, kemudian di determine the total ya, rupiah amount of capital employed. Jadi bisa menggunakan kaitannya di jumlah ya dari modal ya. Jadi weighted average ya cost of capital ya, suppose that company has two source ya of financing ya, 2 million of long term bond paying 9% interest and 6 million of common stock, which is considered to be of average risk. If the company tax rate is 40% and the rate of interest on long-term government bond is 6%, the company weighted average cost of capital is computed as follow. Jadi bisa dihitung kaitannya dengan di bond ya, jumlahnya di 2 juta ya. Untuk persentase ya dikalikan dengan after tax dikurangi dengan ya after tax ya cost, jadi 0,54, kemudian di wage cost-nya sekian. Jadi equity-nya sekian. Jadi equity-nya adalah di 6 juta. Jadi persentase dikalikan dengan di after tax cost, jadi ketemunya 120, jadi wage cost-nya di 0,9. Jadi untuk totalnya, jadi total untuk yang pertama, jadi amount, jadi antara bond and equity, utang dan modalnya di 8 juta. Nah total wage cost-nya itu 0,10 ya, 0,10. Jadi itu kaitannya dengan di thus the company is wage average is 10,35%. Seperti itu. Jadi untuk dari contoh kaitannya di EVA, jadi suppose that Mahalo Inc. ya, had after tax operating income last year 900.000. Three source ya of financing were used by the company ya, 2 million of mortgage ya, bond paying 8% interest ya, 3 million of unsecured bond paying 10% interest and 10 million in common stock which has considered ya, to be no more or less risk ya, than other stock. Mahalo Inc. pays a marginal tax rate 40%. Jadi bisa kita hitung, jadi weighted average cost-nya of capital itu bisa didapat yaitu 0,098, yaitu dari apa? Jadi mortgage bond-nya, jadi untuk mortgage bond-nya adalah di 0,006. Kemudian unsecured bond itu adalah di 0,012 dan common stock itu adalah di 0,080. Jadi weighted average cost-nya adalah 0,098. Jadi itu contoh dari kaitan EVA. Jadi Mahalo EVA bisa mengkalkulasi yaitu after tax operating income yaitu di 900.000 ya. Sedangkan untuk setelah cost of capital 784.000. Jadi EVA-nya adalah di 116.000 ya. Itu terkait dengan di EVA. Jadi itu gambaran terkait dengan di evaluasi kinerja. Jadi terkait dengan ada beberapa jenis terkait dengan di evaluasi kinerja yang perlu Anda ingat. Jadi dalam mengevaluasi kinerja itu ya tadi
kinerja yang bersifat keuangan dan non keuangan. Ya, jadi untuk yang non keuangan itu kaitannya dengan mengukur di efisiensi, ya, kualitas dan waktunya. Sedangkan untuk di keuangan itu bisa menggunakan yang namanya rasio keuangan, ya, ataupun jadi ada beberapa rasio, yaitu bisa menggunakan kalau tingkat pengembalian modal investasi itu bisa menggunakan ROI, ya, atau kaitannya dengan efisiensi bisa menggunakan di EVA. Jadi demikian ya untuk penjelasan singkat dari saya terkait dengan di pokok bahasan di evaluasi kinerja. Jadi untuk yang belum jelas ya bisa dibaca untuk di materi dalam buku ya, yaitu akuntansi manajemen, baik di dalam bukunya Hansen & Mowen maupun di dalam bukunya Bahti Siregar. Jadi semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Salam hangat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.